Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam takzim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat atau yang mewakilinya. Wabil khusus kepada orang tua saya, Ketua MPW MPC Kabupaten Kuningan, Arida, alhamdulillah sekarang sudah duduk di DPRD Kabupaten Kuningan. Semoga Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga kepada abang saya Bapak Gunawan yang insyaallah selaku sebagaimana ketua PAC, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, dan juga kawan-kawan dari pemuda Pancasilanya yang insyaallah mudah-mudahan diberikan istiqamah, dan juga dari garda aswajanya Allah berikan kekuatan zahir wa batin. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan berkah daripada acara ini, wasilah daripada acara ini, mudah-mudahan semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah di tengah kita datang calon wakil bupati, insyaallah Bu Haji Tuti, panjang umur, sehat afiat, Allah kabulkan dunia wal akhirah hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam kali ini, tema di malam ini meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat terhormat di hadapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan di malam ini, wasilah daripada acara ini, Allah curahkan rahmat di dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling disegani dan dihormati. Saat dimana salah satunya Nabi Muhammad adalah seseorang yang bisa mengikat antara satu dengan yang lainnya, yang tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kisah di mana Nabi SAW di zaman tersebut Ka'bah sedang dalam keadaan direnovasi. Saat Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad itu turun dan seluruh suku-suku menginginkan merekalah yang berhak memasukkan daripada Hajar Aswad ke tempatnya. Lalu di saat itu Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah. Para petinggi-petinggi suku Quraisy saat itu mengatakan, saya adalah orang-orang suku kami adalah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Suku kami adalah suku yang terlama. Semua yang di dalam saat itu, semua suku dalam keadaan keributan. Tapi di saat dimana mereka mengizinkan, kita lihat siapa orang yang masuk ke gerbang Ka'bah, dialah yang kita minta untuk memberikan manfaat daripada batu ini sampai ke tempatnya. Lalu subhanallah, Allah izinkan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Ka'bah, di dalam gerbang Ka'bah. Lalu para suku mengatakan, ini adalah orang yang benar, dia adalah seorang al-amin, orang yang beramanah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ya Muhammad, batu ini kami seluruhnya belum mendapatkan solusinya. Nabi Muhammad diizinkan untuk meletakkan batu ini. Lalu Nabi mengatakan, wahai para kepala-kepala suku, Nabi Muhammad bukan orang yang egois. Nabi Muhammad bukan orang yang dimana dia akan memberikan satu dirinya adalah sesuatu yang terhormat, yang dihargai, namun dia bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu di saat itu Nabi SAW menggelar sorbannya. Nabi menggelar sorban, Hajar Aswad ditaruh di atas daripada sorban tersebut. Lalu kepala-kepala suku diminta untuk memegang daripada ujung-ujung sorban tersebut. Tidak ada keributan, terikatlah jalinan ukhuwah yang dimana semua karena kepersaudaraan. Dan di saat itulah terangkat batu tersebut, lalu Nabi mengambil batunya untuk dimasukkan ke dalam tempatnya. Maka inilah cara Nabi SAW mengikat antara satu dengan yang lainnya untuk saling mempererat, di mana salah silaturahmi. Di mana saat ini kita tahu betul sebentar lagi ada pesta demokrasi. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetapkan hati-hati kita. Jangan yang dilihat apapun kecuali istikharah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan, apa yang terbaik. Mudah-mudahan ibu beserta pasangan seluruhnya, mudah-mudahan dengan tim-timnya ibu, mudah-mudahan menjadi orang yang bisa mengikat ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada satu firman Allah yang dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi huswatun. Kita hafal semuanya. Kita tahu ada peringai Nabi yang sangat sempurna. Nabi Muhammad orang yang mendengar keluhan. Maaf Arida, mumpung ada calon di sini, agak sedikit ngebisikin boleh ya? Boleh ya Bu ya? Boleh ya, insya Allah ya. Nabi terdapat peringai yang paling baik. Sifat Nabi sifat yang terbaik. Nabi Muhammad orang yang pertama mendengar keluhan siapapun. Jangankan manusia, binatang Nabi dengar keluhannya. Ada satu kisah. Satu ekor unta, saat Nabi melintas, unta ini berbicara. Ini kalau orang cengal ngedengar binatang ngomong, insya Allah loncat. Ini unta ini bicara, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi menoleh melihat seekor unta berbicara. Unta ini mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Binatang aja hormat sama Nabi Muhammad SAW.
Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu dicintainya bukan hanya sekedar cinta dari umatnya, tapi binatang pun memiliki rasa cinta yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicium kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendekatkan telinganya. Unta ini berbicara. Lalu Nabi dengan wajah yang marah mengatakan, "Siapa pemilik unta ini?" Satu orang menoleh, "Aku ya Rasulullah." Takutlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Unta ini berbicara kepadaku bahwa sesungguhnya engkau telah mempekerjakan cukup keras, namun engkau memberikan makan yang cukup dikit. Apa jawaban kata pemilik? "Wahai Rasulullah, benarkah unta ini berbicara kepadamu?" Apa yang telah dibicarakan itu adalah benar ya Rasulullah. Mulai hari ini aku tidak pekerjakan unta ini, namun aku berikan kemanfaatan di dalam makannya, diberikan kemakanan yang paling besar. Sampai unta ini mendapatkan apa yang harusnya diberikan oleh hamba-hamba Allah. Ini unta. Unta didengar keluhannya oleh Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ini kira-kira kita di sini punya keluhan apa enggak? Banyak apa dikit? Banyak keluhannya apa banyak syukurnya? Syukur apa keluhan? Oh, lebih banyak keluhan. Nabi kan ngajarin, kalau ada keluhan sujud sama Allah, minta sama Allah. Allah maha kaya bu, pak, Allah maha kaya. Kita nggak minta aja Allah kasih kok. Ada yang pernah minta oksigen? Coba tunjuk tangan sekali. Ada yang pernah minta oksigen? Ada? Kita nggak minta Allah kasih. Hari ini kita kumpul semuanya, ada rezekinya nggak? Snack dapat? Aing teboga. Ini keluhan, tolong dong didengar. Ini panitia biasa bergerak gitu dikit. Ini, ya Allah sepi amat depannya ini. Ketua langsung buka handphone, langsung mengetik, cepetan. Masya Allah. Nabi yang pertama mendengar keluhan. Yang kedua, Nabi memberikan pertolongan. Bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada binatang pun Nabi memberikan pertolongan. Ada satu kisah, ada yang mengatakan kijang atau rusa. Kita sepakat dulu nih, mau kijang mau rusa? Mau kijang mau rusa nih? Kijang. Baik. Ada seekor rusa. Hah? Kijang apa rusa? Kalau saya ngomong kijang disangkanya saya lagi ngendorse. Ntar kalau dibilang kijang merek mobil T, gitu kan bahaya juga ya. Oke, kita ambil keputusan ya. Kijang apa rusa nih? Serah lu dah. Ada seekor kijang atau rusa. Nah, kena dua-duanya nih. Ada seekor kijang atau rusa terikat. Kakinya terikat. Kalau saya bilang ada tangan bahaya, karena kijang nggak punya tangan kan ya. Kakinya terikat. Beliau ini baru dapat diburu oleh orang Arab Badui. Lagi dapat diburu, beliau terikat. Ini kijang atau rusa terikat. Rasulullah lagi lewat. Ini kijang atau rusa, salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi cari, siapa ini yang ngomong? Subhanallah, ketemu. Wahai Rasulullah, aku ingin meminta pertolonganmu sebentar aja ya Rasulullah. Ada apa wahai kijang atau rusa? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya saat ini terikat. Saya memiliki anak di balik bukit ini yang sedang menunggu saya memberikan makan kepadanya, menunggu asiku, katanya. Ya Rasulullah, tolong buka ikatanku, biarkan aku menyusui anakku. Selesai mereka kenyang, aku akan kembali lagi ya Rasulullah. Saat Nabi membuka ikatannya, ini orang Arab Badui teriak, hei siapa itu? Kayak orang cengal nggak tuh? Hah? Orang cengal nggak begitu ya?
Orang baik ya kalau ngomongnya. Sopan nggak? Masa? Bapak dipanggil siapa sama ibu Pak? Sia. Bapak budak. Saat ini orang Arab Badui mengatakan, siapa itu? Ana Muhammad. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, mengapain dibuka? Saya ngejarnya udah capek, saya ngeburunya capek. Kenapa dibuka? Ini kijang atau rusa? Izin. Cuman mau nyusuin anaknya doang di belakang bukit. Setelah anak-anaknya kenyang dia akan balik lagi. Ya Rasulullah, engkau percaya kepada binatang? Seandainya binatang ini tidak kembali ya Rasulullah, maka apa jaminannya? Rasulullah berdiri dan Rasulullah mengatakan, aku jaminannya dan aku yakin kijang ini akan kembali. Rasulullah menjamin dirinya untuk seekor binatang sampai akhirnya kijang ini lari ke belakang bukit. Setelah menyusui dia kembali lagi, betul ini kijang atau rusa dalam keadaan kembali merebahkan diri. Ya Rasulullah, ikat aku lagi, tidak apa-apa. Apa jawaban Arab Badui tersebut? Wahai Rasulullah, betul apa yang kau katakan. Maka di hari ini aku lepaskan dia untuk membesarkan anak-anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi memberikan pertolong. Kalau binatang mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, ini yang dinamakan syafaat. Saya mau tanya nih, kita di sini semua butuh syafaat nggak? Butuh pertolongan Allah nggak? Butuh pertolongan Nabi nggak? Nah, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad manusia apa bukan? Sama nggak sama kita? Sama nggak? Nabi Muhammad malaikat apa manusia? Manusia. Sepakat ya? Sepakat. Nabi punya waktu sehari semalam berapa jam? Nabi punya waktu sehari semalam berapa jam? Ya kan sama sama kita, kan kita manusia juga kan? Hidupnya di mana? Berarti satu hari satu malam berapa jam? Tapi dicengal bukan 27 jam, bukan? Sepakat 24 jam ya? Oke. Nabi punya waktu satu hari satu malam 24 jamnya Nabi, 23 dipakai ibadah kepada Allah. 23 jam beribadah kepada Allah. 1 jam dibagi-bagi. Makan, tidur, silaturahmi, ziarah, takziah, kumpul sama sahabat. 1 jam. Kebayang tidurnya berapa lama berarti itu? Mana ada 1 jam? 1 jam dibagi-bagi. Makan, tidur, silaturahmi, kan begitu ya? Sepakat para alim ulama, 24 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. Dipakai ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam kita lalai sama Allah, 1 jam kita maksiat sama Allah. Betul apa enggak? Bib, saya sholat Bib. Saya sholat nggak ditinggal. Emang sholat mah kewajiban, betul? Umat Islam sholat sehari semalam berapa? Berapa waktu? Yakin? Saya mau tanya lagi ya. Dicengal, cengal atau cengal? Hah? Cengal. Ini soalnya ngomongnya kenceng banget tuh. Mana depannya doang lagi yang kenceng, nggak boleh ya. Apa? Dicengal 1 hari 1 malam berapa kali ibadah? Berapa waktu? Yakin? Bukannya 1 atau 2? Berapa? Berarti satu hari itu ada berapa kali adzan? Berapa? Saya tanya, jawab yang jujur. Dia udah mulai menjurus ini. Sehari semalam berapa waktu? Azan berapa kali? Yang didengar berapa? Bohong. Bener gak ketua? Bohong. Belum subuh, kuping dikencingin setan. Orang subuh mana pernah dengar ada yang sholat jam 6.
Ada yang sholat jam 6:30, ada nggak? Berarti adzannya berapa tuh? Berkurang ya? Berapa kali adzan berarti? 4. Di kita hitung lagi. Berarti ada sisa sholat duhur. Ada adzannya nggak? Ada. Dengar apa enggak? Kalau lagi di kebun, kalau lagi di sawah, dengar nggak? Bohong banget. Tapi saya orang yakin, saya orang cengal mah orang-orang yang ahli ibadah. Ada perkataan Nabi mengumbar syafaat Bapak Ibu. Nabi ini mengumbar syafaat buat umat, diumbar syafaat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa umatku berziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya aku, datang ke kota Madinah berziarah kepadaku, akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah buka rezeki kita, bisa berangkat ziarah ke makam Nabi, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bib, aing teu boga duit. Oh, ibu lu seru amat bu ketawanya lu bu lo. Habib, aing mah teu boga duit. Mau naik pesawat mah sian aing Habib. 9 jam di atas berasa sama malaikat maut deket banget. Ada kabar yang terbaik. Barang siapa umatku membaca doa setelah azan, hafal nggak? Hafal nggak doa setelah azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wabadhu maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Bukan amin jalanin. Yang nyuruh amin siapa? Nabi yang ngomong, kita tinggal ngerjain. Nabinya baik nggak? Berarti nabinya sayang nggak tuh sama umat? Sayang. Kalau Nabi udah sayang, balikin dong cintanya. Cinta bertepuk sebelah tangan mana enak bro. Pak, bapak, cinta nggak sama ibu? Alah, bapak takut-takut ngomongnya. Ibu cinta sama bapak? Kalau ada duitnya. Ya pak ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya kalau Nabi udah cinta kepada umat, Nabi itu cintanya tuh diperlihatkan pak bu. Dari tadi kemana aja sih Kang lu? Enggak usah gue ngambek. Kasih ya, kasih. Ada lagi nggak? Lain kali bawanya sekalian ya, jadi nggak mundar mandir. Terus nggak nih? Terus nggak? Saya ada acara lagi. Gak apa-apa ya? Lanjut. Ya udah sampai subuh ya. Sanggup? Kuat? Aing mantep. Copot lidah saya loh. Ibu yang jauh dari mana? Dari ujung mana? Hah? Ujung timur? Masih di Jalaksana? Masih wilayah Jalaksana masih? Itu bukan ujung, ibu tetangga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau nabinya sudah memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada umatnya, tinggal kitanya menjalankan apa yang dijalankan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Nah sekarang sholat 5 waktu, saya bahas nih, boleh nggak? Kan kita kalau lagi sholat ikrar ya,
Ikrar nggak? Ada ikrar nggak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sudah apa belum tuh dijalanin? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah belum nyerahin nama Allah? Udah apa belum? Gimana bilang udah sih? Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ih, kompor belum dimatiin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan itu. Apalagi pas lagi sholat Jumat, tadi sendal taruh di mana itu ya? Betul kan? Tapi alhamdulillah kalau kita ngikutin rukun, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sholat kita, dunia masuk ke dalam kepala sama ke hati, sholat kita nggak sah, nggak diterima sama Allah. Sah sholatnya kita jalani iya, tapi nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena ada dunia di dalam dirinya. Tapi ala kulli hal, saya yakin insya Allah semua sholat kita ada perhitungan di hadapan Allah. Apa? Karena di dalam sholat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan sunnah dapat pahala. Kalau kita udah dapat pahala dari apa yang telah kita jalankan, ini yang akan menjadi satu obat buat diri kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sunnah itu kedengarannya mah kecil, tapi sulit kita ngejalaninnya. Contoh, makan pakai tangan, minum pakai tangan. Masih ada nggak yang minum pakai tangan kiri? Ada. Padahal itu sesuatu yang kecil, tapi kadang kita suka lalai. Benar apa enggak? Yang kedua, masuk kamar mandi kaki, keluar kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya. Itu namanya lompat. Ya, jalan sesuatunya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka insya Allah masa masuk kamar mandi aja kita ngikutin sunnah bisa dapat pahala. Sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kita. Ayo kita eratkan ukhuwahnya. Maksud di sini ukhuwah, hubungan kita sama Allah baik. Salat kita bagus. Contoh, ibu, bapak yang ada di Cengal nih, saya yakin bapak ini jujur. Bu, Pak, nih ulama-ulama kita yang ada di depan kita nih Pak, hormatin, hargain, sayangin. Bu, sampai hari ini Pak, Cengal Allah jauhin bala, Allah jauhkan dari musibah. Kita enak tidur, beliau-beliau ini yang bangun di tengah malam, beliau yang sujud sama Allah, beliau yang meminta agar satu kampung ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Semua yang dia minta agar semua ini akan menjadi sesuatunya memberikan keberkahan pada diri kita semua. Hormatin mereka, sayangin mereka. Doa mereka inilah yang menembus langit. Contoh, kita punya satu kampung mati lampu, punya lilin cuma satu. Kira-kira ini lilin dikasih ke tetangga apa kita pakai buat di rumah kita? Kalau kita pakai di rumah kita, terangin rumah kita, merekalah orang-orang yang menerangi dari kampung ini. Hargain, sayangin, cintain. Kenapa? Mereka orang yang duduk dengan para alim ulama, para kiai. Apa kata Rasulullah? Sama sebagaimana mereka duduk denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan butuh sama ulama kalau lagi ada kematian. Kiai, hoyong tahlil di rumah kiai 7 hari. Bu, Pak, kita punya orang tua nggak? Sayang nggak? Ngaji nggak? Masa orang tua meninggal disetelin kaset? Kan pengen jadi anak-anak yang soleh, betul? Kita pengen jadi anak-anak yang soleha, betul nggak? Inilah cara Allah. Kalau kita udah jaga, kiai, para alim ulama terjaga, semuanya Allah berikan kemanfaatan. Kemanfaatannya buat siapa? Buat diri kita. Hubungan sama Allah baik. Ibu, bapak mau sholat sujud 1000 kali sampai jidat pindah ke belakang. Hubungan sama manusianya nggak baik, percuma. Hubungan sama manusia juga harus yang baik. Akhlak, beradab. Kalau ngomong tuh yang enak.
Ini kan enggak, kalau kita modelnya kan beda. Kadang kita sama Allahnya baik, sama manusia tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, ih duitnya dari mana itu? Ini yang bahaya. Kenapa? Allah memiliki sesuatunya itu semuanya, siapa aja nggak minta Allah kasih. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu pastinya dia beriman kepada yang gaib. Rezeki gaib nggak? Siapa yang punya? Yang ngasih siapa? Kenapa kita masih nggak percaya urusan rezeki kepada Allah? Betul apa enggak? Ayo selamatin diri kita, jauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiat. Atau judi slot, judi online singkirin. Kenapa? Judi itu nggak bakal bikin kaya. Yang bikin kaya apa? Sedekah. Nabi ngajarin orang mau kaya sedekah yang banyak, rezekinya Allah kasih buat kita. Amin ya Rabbal. Kalau udah sendai sedekahnya udah, tinggal apanya? Sholat duha. Sholat duhanya jangan pelit, kata Nabi kalau orang sholat duhanya 2 rakaat orang yang bakhil. Jadi bagaimana? Sholatnya 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah, lihat rezeki. Minta doanya gimana tuh sholat duha? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, yang di dalam tanah, ini kan kita meminta kepada Allah. Kalau Allah yang kita minta, Allah mah nggak bakal miskin. Allah bakal terus kaya, kaya dan kaya. Tanpa kita apapun yang kita minta Allah kasih. Tapi tinggal bagaimana kita bisa nggak nih ngejalanin apa yang diinginkan oleh Allah. Allah minta kita apa sih? Ibadah. Allah nggak minta apa-apa sama kita, ibadah. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nabi Muhammad di dalam akhirnya, di dalam sakratul maut yang diingetin apa? Ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat, dirikan. Ini kan Nabi yang minta. Kenapa itu harus? Inna salata tanha anil fahsya. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu jauh daripada perbuatan keji dan Yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama perkataan Nabi? Kalau sudah yakin, ayo kita gerakin. Kadang syaitan ini jauh lebih kencang menggoda kita. Pak, maaf, saya cuma mau ngasih tahu. Perempuan itu, ini pokoknya bapak mau terima mau enggak sih sebodoh teuing aing mah. Pak, bapak, ini pada kemana lakinya ya? Bapak, saya mau kasih tahu, masak itu bukan kewajiban istri, Pak. Ya Pak ya, masak bukan kewajiban, nyapu bukan kewajiban istri Bapak. Nih saya lagi bela ini. Nyapu, ngepel bukan kewajiban istri Pak. Seneng Bu. Kewajiban istri apa? 2, kewajiban istri cuma 2 Pak. Apa kewajiban istri? Taat kepada Allah, juga taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak, masak. Lah kan taat. Kalau ibu disuruh nyuci, nyuci. Taat nggak? Mau taat nggak? Ini ya Bu ya. Ibu ibadahnya bagus, tinggal gimana taatnya kepada suami. Nah itu kan dia. Kalau udah taat sama suami, selama suaminya masih baik, tidak mengarahkan ke dalam kemaksiatan, ikutin. Tapi kalau mengarah kemaksiatan, tinggalin. Ya, jangan diikutin. Siti Aisyah punya suami siapa Bu? Lo slow aja, nggak usah kesini dong Firaunnya. Siapa suaminya, siapa namanya? Coba, kok Siti Aisyah bisa jadi bidadari surganya Allah? Buah kesabaran ngadepin suami model Firaun. Saya mau tanya ibu, di sini ada suami yang kayak Firaun? Ada? Sabar, ngapa sabar? Itu kan salah satu ibadah Bu. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, tapi ibadah itu salah satunya sabar.
apapun yang terjadi di dalam rumah tangga sah. Ya Bu ya? Bisa ya? Mudah-mudahan semua di sini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ukhuwah itu bisa dijalankan dari kehidupan kita dulu di dalam rumah. Kalau sekarang kan jauh ukhuwah di dalam rumah. Kenapa? Bapak megang handphone, ibu megang handphone, anak itu kalau lagi ngobrol bertiga, wah itu autis. Masing-masing pada diam aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini ukhuwahnya kemana? Yang namanya ukhuwah, handphonenya ditinggalin dulu dong, ngobrol. Sehat nak? Sehat Bu? Bapak gimana Pak? Sehat? Kerjaan bagaimana? Ini dari situ. Mudah-mudahan ini bisa ada di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di hari ini kita pulang dari tempat ini kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini ibadah kita diteruskan oleh Allah, dipermudah sama Allah. Amin ya rabbal. Dan terakhir dari saya, Nabi Muhammad SAW pengen betul-betul kumpul sama kita di dalam surganya Allah. Bagaimana caranya? Ikutin apa yang dikatakan para alim ulama, para kiai, jalanin. Kenapa? Karena itulah kemanfaatan buat diri kita agar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dapat berkumpul kembali. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia sama-sama, Allah kumpulkan kita di dalam surga sama-sama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngajak baca salawat, mau enggak? Baca semuanya tapi ya. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wahlana wa jami'a wa muallimina yaumil akhirah. Semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatna min yaumina hadza illa yaumil. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan Al-Fatihah, berkah Al-Fatihah ini semua urusan kita dunia wal akhirah dilancarkan oleh Allah. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Yang punya kurang di dalam rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Al-Habib Ribki Alaidrus. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, demikianlah rangkaian acara Tablik Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad
Semoga apa yang kita saksikan dan dengarkan, khususnya tausiah yang tadi telah diberikan, dapat kita ambil hikmahnya dan menyirami rohani kita. Mudah-mudahan momentum ini bisa membuat kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa, marilah kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya sebagai pembawa acara maupun hal-hal yang berkaitan dengan acara malam ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.